Dan pemirsa, untuk mendeteksi COVID-19 kini tersedia berbagai macam tes. Ada rapid test, lalu juga swab PCR, dan ada lagi yaitu swab antigen. Kita akan membahas terkait swab antigen ini seperti apa bersama Dr. Muhammad Fajri Adai sebagai dokter umum yang juga merupakan relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, Mbak. Baik, Dr. Fajri, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua apa sih bedanya swab antigen dengan swab PCR yang biasanya kita lakukan? Jadi yang pertama, kalau PCR itu mendeteksi materi genetiknya ya. Jadi kalau misalnya secara detail ngelihat DNA-nya atau kayak donat itu isi tengahnya, dilihat. Yang kalau antigen, ini dia hanya melihat bagian protein kecilnya saja. Jadi untuk merangsang suatu antibodi atau benda asing yang ada di luar tubuh masuk dalam tubuh disebut antigen. Jadi alat ini untuk melihat misalnya kalau misalnya pulpen gitu, ini ujungnya aja, bagian terkecilnya saja. Itu dari segi deteksi kerjanya. Kemudian yang kedua, dari segi harganya, ini jauh lebih murah memang. Bahkan WHO minggu lalu, kalau bisa ya membatasi harganya $5, bersekitar 70.000. Tapi saat ini di pasaran masih sekitar 400-500.000. PCR jelas ya, 1-2 juta. Walaupun sudah dibatasi 900.000 kan minggu lalu. Terus yang ketiga, dari segi timing waktunya. Kalau antigen ini memang deteksinya itu memang sama-sama fase akut dengan PCR, tapi PCR lebih tinggi kemampuan untuk mendeteksinya. Jadi kalau antigen ini dia mendeteksi kurang lebih plus minus 7 hari saat gejala. Misalnya orang terinfeksi COVID tanggal 1 Oktober, lalu bergejala 10 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Misalnya tanggal 7 baru bergejala atau tanggal 10 baru bergejala. Nah, dalam menentang plus minus 1 minggu ini baru bisa nih rapid antigen ini mendeteksi. Kalau PCR memang bisa seminggu sebelum bergejala sampai sebulan kemudian tuh masih bisa, bahkan ada yang sampai 3 bulan gitu. Terus selain itu juga yang perlu diperhatikan dari rapid antigen ini adalah ketika jumlah virusnya sedikit, itu kemampuan mendeteksinya akan berkurang. Jadi kalau misalnya virusnya banyak, itu bagus, lumayan bagus lah kemampuan deteksinya. Tapi ketika virusnya sedikit, itu kemampuan deteksinya akan lebih rendah. Kapan jumlah virus sedikit, misalnya orang yang tidak bergejala, orang yang sakitnya ringan, itu memang relatif lebih sedikit ya. Kadang-kadang lebih sedikit, atau cara ngambilnya kurang tepat kan metode pengambilannya kan bisa di swab, ya, bisa melalui swab juga, lalu bisa melalui sputum. Kayaknya yang di Indonesia masih melalui swab gitu. Baik. Nah, kalau cara ngambilnya kurang tepat, itu juga bisa nggak ketemu juga akumannya. Jadi ada beberapa perhatian yang harus diperhatikan. WHO juga setelah mengeluarkan panduan awal September lalu, pemakaian alat ini itu terutama pada daerah-daerah yang tinggi insidensi kejadian COVID-nya. Misalnya nih, terjadi outbreak di suatu kantor. Jadi boleh itu, outbreak ada 10 orang kena. Nah, nggak apa-apa kita pakai alat ini untuk mendeteksi 100 orang atau 200 orang secara cepat, atau 1.000 orang secara cepat, satu kantor, suatu pabrik. Itu boleh alat ini dipakai, menurut WHO. Gitu. Cuman memang WHO belum bilang kalau misalnya screening di bandara dan lain-lain itu belum disarankan. Kenapa? Karena kan kalau di bandara kita nggak tahu nih angkanya besar atau enggak orang yang pergi itu kita nggak tahu. Baik, tapi untuk lebih akurat, mana yang lebih akurat antara PCR dan antigen untuk menentukan COVID-19 ini, Dok? Jauh lebih akurat PCR. Jauh lebih akurat PCR. Karena PCR kan mendeteksi materi genetiknya. Jadi, dan dia walaupun kumannya sedikit, kan kita tahu ya, CT value itu adalah banyaknya kuman. Jadi, ketika kumannya itu sedikit, PCR itu bisa mendeteksi. Gitu. Kalau misalnya swab antigen ini, ada beberapa paper dia bilang kalau kumannya sedikit, nggak bisa terdeteksi. CT value di atas 25, ada yang bilang di atas 30, itu tidak bisa mendeteksi. Jadi memang jelas keakuratannya di bawah. Tapi memang keunggulannya cepat. Ini yang bisa diharapkan. Jadi dalam kurang dari 1 jam, itu hasilnya udah bisa keluar. Baik. Itu keunggulannya. Dr. Fajri, kalau dibandingkan dengan rapid test yang biasa mengambil darah di ujung jari, bagaimana akurasinya? Jauh, ini lebih baik pada kondisi akut. Jadi kan orang lagi sakit nih, bisa terdeteksi tuh awal-awal. Walaupun sama-sama cepat ya? Iya, kalau rapid test antibody itu muncul 2 minggu kemudian setelah infeksi atau seminggu setelah bergejala, 8 hari setelah bergejala. Jadi belakangan munculnya, karena ngeliat antibody doang. Ini memang lebih akurat dibandingin antibody, tapi tidak lebih baik daripada PCR. Gitu. Baik, nah saat ini juga ada beredar alat swab antigen
yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sebenarnya jika disarankan tidak untuk masyarakat ini melakukan swab sendiri atau ya sudah datang saja ke rumah sakit? Tentu tidak disarankan. Kenapa? Karena pertama, Perhimpunan Dokter Patologi Klinis itu juga sudah mengeluarkan panduan bahwa ketika memakai alat ini itu harus menggunakan tetap pakai hazmat ya. Jadi namanya standar alat pengaman diri level 3. Itu satu. Yang kedua, kalau metodenya tidak tepat, itu akan hasilnya juga percuma, negatif. Kan itu tidak sembarangan ya, melakukan swab itu ada metodenya, ada caranya. Yang ketiga, jika hasilnya negatif, ini akan menjadi problem lagi. Problem lagi maksudnya gini, ketika negatif kan ya udahlah, negatif santai. Padahal belum tentu. Karena pada beberapa kenyataan juga, saya juga menangani juga gitu. Ternyata rapid antigen negatif, pas di PCR positif gitu. Kalau di rumah kan kita nggak tahu tuh prosedurnya benar atau enggak. Ternyata setelah negatif santai-santai, ternyata padahal bisa menularkan juga satu rumah. Malah jadi menimbulkan masalah baru. Artinya butuh interpretasi profesional dan tenaga profesional yang melakukan ini. Baik. Dan diharapkan juga pemerintah mengeluarkan panduan secara clear dan jelas, siapapun deh badan terkait, dan diregulasi secara ketat. Bagaimana cara pemakaian ini, bagaimana siapa yang boleh Tetap melakukan harus ini. ke rumah sakit ya dokter ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Dokter Fajri atas informasinya, imbauan juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan rapid ataupun swab mandiri.